UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun di luar, baik dari dalam maupun luar negeri, kita akan mendiskusikan lagi tema yang amat sangat penting yang terkait antara bahasa dan budaya. Telah hadir dua narasumber ahli dalam bahasa Arab dan dua ahli dalam bahasa Mandarin. Namun sebelum kita lanjutkan, lihat yang berikut ini. Fakultas Humaniora UIN Malang berkomitmen untuk melahirkan sarjana humaniora yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Fakultas Humaniora memiliki dua jurusan, jurusan Bahasa dan Sastra Arab serta jurusan Sastra Inggris. Fakultas Humaniora telah melahirkan mahasiswa yang berprestasi dan berhasil menjuarai banyak lomba debat, dan kaligrafi tingkat internasional. Baik, para pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita beri kesempatan kepada empat narasumber ini untuk mengenalkan diri mereka masing-masing. Nama, keahlian, mungkin jabatan, dan lain-lain. Kita mulai dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ad-Doktor Daniel Hilmi Al-Magister. Ana muhadir fi Kulliyati Ulumi Tarbiyah wa Ta'lim. Ana mutakhasis fi Ta'lim al-Lugha al-Arabiyyah wa akunu al-an Rais al-Barnamij al-Mukaththaf li Ta'lim al-Lugha al-Arabiyyah. Syukran. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ibnu Ahmad, MPD Prof. masih proses penulisan disertasi. Saat ini hunbi saya di PPA Fakultas Tarbiyah atau FPTK dan keguruan ya. Kebetulan diberi tugas sama Prof. Baris untuk mengantor di pusat bahasa. Oh iya. Terima kasih. Baik, berikutnya sebelah kiri saya. 尊敬的校长、各位来宾、各位朋友、各位留学先生们，大家早上好。十分荣幸受邀参加这个活动。首先，请允许我说非常感谢你们开我发表演讲的机会。我叫Nur Ila Ifawati，我是阿拉伯语的老师，Muallimatul Lugha al-Arabiyyah。我在马朗国立伊斯兰大学在汉语语言文化中心 CLCC， 谢谢。Oke, saya mengerti tapi mungkin hanya 70%. Yang mengerti hanya Sun Sing Sui. Berikutnya, silakan. Oke, nama saya Kartika Ratnasari. Saya juga sebagai staf di CLCC Chinese Language and Culture Center, sebagaimana sama dengan Ibu Nur Ila Ifawati. Saya pengajar bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, terima kasih. Kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. Pasca Sarjana UIN Malang memiliki 11 program studi magister dan 3 program studi doktor. Dengan atmosfer akademik dan fasilitas pendidikan yang berkualitas, dosen bergelar profesor dan doktor, serta tenaga expert dan mahasiswa dari mancanegara. Pasca Sarjana berkomitmen kuat untuk mencetak magister dan doktor berkarakter ulul albab, memiliki daya saing tinggi, dan bereputasi internasional. Baik, kita lanjutkan diskusi ini. Pak Daniel, bahasa Arab ini kan bahasa yang
digunakan untuk bahasa agama ya, karena Al-Quran, kitab suci umat Islam ini diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau begitu maka bahasa Arab ini punya makna khusus ya, makna penting ya, makna yang mungkin lebih dari yang lain. Apakah bahasa Arab ini punya karakteristik sendiri, misalnya dilihat dari budaya pengguna bahasa dan sebagainya? Baik, terima kasih Pak Rektor. Terkait dengan bahasa Arab, bahasa Arab sendiri itu sebenarnya kan bahasa yang memiliki karakteristik yang kuat, memiliki karakteristik yang kompleks, di mana bahasa Arab itu sendiri memiliki beragam daripada struktur-struktur, yang mulai dari tingkatan-tingkatan kebahasaan, mulai dari penggunaan domir misalkan kata ganti, membedakan antara muannas dan mudzakkar. Maka tentunya ini juga menjadi suatu hal yang ibaratnya itu lebih bahasa yang kompleks yang dipergunakan untuk bahasa bahasa Al-Qur'an. Bahasa yang kompleks itu artinya adalah ketika digunakan untuk menyampaikan pesan supaya tidak keliru ya. Iya, betul. Taruhlah misalnya kita banding dengan bahasa Indonesia. Iya. Laki perempuan biasanya disebut dengan sama. Sama. Iya. Kamu, ya betul. Bisa untuk perempuan, untuk laki-laki dia misalnya. Iya, betul. Kalau bahasa Arab berbeda ya. Untuk dia apa itu? Dia seorang satu orang gitu. Huwa. Untuk laki-laki ya. Kalau huwa. Perempuan hiya. Berarti ini sulit untuk menipu ya. Iya, betul ya. Siapa dia? Huwa, hiya. Oh, huwa. Perempuan berarti. Iya, betul. Kalau betul. bahasa Indonesia siapa dia? Sama ya. Beda ya. Beda ya. Jadi bahasa Arab memiliki perbedaan. Kompleksitas bahasa Arab itu sesungguhnya punya makna untuk supaya ketika menyampaikan pesan itu penerimanya mengerti dengan sungguh. Iya, betul. Dan tertuju kepada orang tertentu. Jadi tidak kemudian tidak multitafsir kepada yang lainnya begitu. Iya. Apa itu? Karena itu Allah menggunakan bahasa Arab untuk bahasa kitab suci Al-Quran ini, kitab suci yang kita terima dari Allah. Salah satunya itu di antaranya yang lain adalah bahwa bahasa Arab sendiri ini memiliki keunikan daripada bahasa yang lainnya, termasuk dari aspek kompleksitas di penggunaan harokat diantaranya yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya. Kalau dalam bahasa Latin atau bahasa Indonesia kan hanya menggunakan vokal konsonan secara a i u e o, sementara untuk bahasa Arab kita menggunakan harokat. Sementara kalau tidak ada harokat, mungkin orang yang tidak bisa membaca mungkin akan diam, nggak keluar bahasa itu, seperti itu. Atau bahasa Arab itu bahasa pergerakan ya, kan menggunakan harokat. Ya, betul. Jadi tidak diam. Ya, betul. Itu yang dikatakan oleh Iqbal, diam berarti mati. Berarti bahasa Arab tidak akan mati. Ya, betul. Ya. Hayah. Betul. Apalagi Pak Ustaz? Di antaranya sebenarnya bahasa Arab sendiri ini memiliki tadi seperti yang saya sampaikan, ada struktur yang kompleks, diantaranya penggunaan susunan kapan kita menggunakan jumlah ismiyah, menggunakan jumlah fi'liyah, sementara yang dimulai dengan fi'il, dimulai dengan isim sehingga membentuk jumlah ismiyah dan fi'liyah. Sementara di bahasa-bahasa lainnya kebanyakan bahasa Indonesia sendiri itu dimulai dari subjek, tidak ada yang dimulai dari kata kerja dulu, tidak mulai dari fi'il seperti Ahmad memakan, jadi tidak ada memakan Ahmad. Jadi seperti itu. Jadi situ sih. Kemudian begini, apakah belajar bahasa Arab itu dalam konteks untuk mempelajari agama itu harus melalui struktur atau urutan? Biasanya kalau di pesantren itu yang dipelajari adalah nahwu shorof. Kenapa begitu? Ya, sebenarnya tergantung kepada tujuan sendiri. Kalau tujuannya untuk berkomunikasi, maka lebih bagaimana kita itu lebih membiasakan diri, mumarosah, membiasakan diri sekalipun sedikit tapi dibiasakan, maka lama-lama akan menguasai. Termasuk kalau dalam pepatah yang sering kita dengar adalah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi sedikit kemudian dibiasakan, tapi lama-lama akan menguasai. Sementara kalau fungsi
fungsinya untuk memahami kandungan Al-Quran, memahami kitab, maka tidak bisa tidak kita harus juga mempelajari dan menguasai tentang kaidah itu sendiri. Dan seringkali kaidah-kaidah itu dikemas dalam bentuk puisi ya, nazam ya, betul, ya betul. Atau syair-syair. Kenapa begitu? Ya, karena terkadang kalau dalam pembelajaran bahasa terutama, termasuk juga ketika orang itu berupaya untuk menghafal. Berupaya untuk menghafal itu kan lebih mudah dengan nada-nada. Itu ya. Nada termasuk dalam manusia itu punya, manusia yang termasuk al-insanu hayawanun natik, manusia itu hewan yang berpikir, manusia itu hewan yang berbicara, manusia hewan yang berbahasa. Maka kemudian mereka manusia itu memiliki otak kiri dan kanan, maka kemudian bagaimana imajinasi itu ada di otak kanan. Maka kemudian dengan dia mempelajari dengan menggunakan lagu-lagu, syair-syair, maka lebih mudah menangkap seperti itu. Memang disengaja seperti itu ya. Termasuk saya teringat waktu di pesantren dulu itu salah satu nazam itu kalau nggak salah apa ya, wanahu aula awalan ayuk lama izil kalamu tunahu la yufama. Itu dipentingkan nahwu itu aula awalan ayuk lama. Nahwu itu harus dipelajari lebih dulu. Ya, karena apa? Tanpa nahwu kalam tidak mungkin bisa dipahami. Iya, betul. Berarti penting itu ya. Penting. Ya. Apa di UIN juga seperti itu? Ya, di UIN juga seperti itu, cuma kalau untuk dasar, untuk pembelajar dasar itu mereka sebenarnya sejatinya mempelajari tidak mempelajari, mereka membiasakan tarkib. Seperti Mas Muka di situ sebenarnya sudah ada tarkibnya, sudah ada kuwaitnya. Tapi kemudian mereka lebih ditekankan kepada pembiasaan terlebih dahulu. Baru kemudian mengenal ma ini istifham, kemudian selanjutnya misalkan aina anta itu dikenalkan di awal dibiasakan, baru dikenalkan aina termasuk istifham dan lain sebagainya. Baik, Pak Ibnu, kalau kita belajar bahasa Arab itu kan banyak, ada nahwu shorof, kemudian ada balagho, bahkan ada arud gitu ya. Itu sepertinya kompleks gitu ya. Dulu waktu kita di madrasah ibtidaiyah itu suruh menghafalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, terus suruh i'lal. Seperti apa ya i'lal itu? Sona aslu sawana ala wazni fa'ala. Tapi terakhir sora sona. Oh iya. Sun. Wasarasun ya. Nah, ini perangkatnya itu untuk mempelajari bahasa Arab itu begitu banyak itu. Itu sungguhnya untuk apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Memang untuk memahami memahami bahasa Arab, mengerti kandungannya itu perlu alat. Alatnya itu diantaranya adalah nahwu, shorof, kemudian yang lain-lain itu termasuk balagho. Kalau nahwu itu terkait dengan tata letak atau tarokibnya. Kalau shorof itu lebih cenderung pada makna. Artinya kalau seorang ahli mufasir itu memang harus sorofnya matang, karena perubahan makna itu terjadi di sana, di sorofnya itu. Misalnya dorobtum itu sudah beda ya? Beda sekali. Misalnya antara tadi itu misalnya dikatakan yang sangat bahasa Arab memiliki karakter yang kuat, yang jelas. Laki perempuan jelas. Di Indonesia laki perempuan sama. Berarti identitasnya tidak jelas, Pak. Misalnya kamu makan, kamu ini laki perempuan nggak jelas ya, makanya juga nggak jelas. Kalau bahasa Arabnya jelas. Misalnya kamu laki-laki makan, misalnya apa itu? Akalta, akalti. Akalta, akalti. Betul. Itu sangat jelas. Kalau makan bersama-sama, laki perempuan? Akal. Akal. Oh gitu ya. Jadi, hilang, laki perempuannya hilang. Karena sudah melebur. Itu jelas kamu laki-laki telah makan. Kalau akalti kamu perempuan telah makan. Berarti nggak bisa diakali ya, harus itu ya. Betul, Pak. Kemudian kalau ini apakah bahasa Arab itu dipengaruhi oleh budaya, sakofah atau hadoroh pengguna bahasa Arab itu?
Nah ini berat ini bro. Oh, berat. Ini mau satar begini bro. Iya. Bahasa Arab, Al-Quran, dan orang Jawa. Oh iya, gimana itu? Bahasa Al-Quran itu berbahasa Arab. Arab itu jauh sekali dari Jawa. Al-Quran diturunkan kira-kira 14 abad tahun yang lalu. Iya. Kemudian sampai di sini akhirnya berubah. Ain menjadi ngain. Karena terlalu jauh, Prof. Oh gitu ya. Orang Blitar, orang Trenggalek, termasuk orang Pacitan, orang Nganjuk juga ya. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Itu dikira yang paling sahih. Kiai-kiai kampung biasanya begitu. Maka karena jauhnya itu barangkali Prof, orang bahasa Arab itu jadinya berubah. Cara pengucapan dialek betul. Nah, karena itu menurut saya menarik untuk ditelisik kenapa budaya ini kalau dari sisi fikih mungkin beda lagi. Tapi kalau dari sisi budaya ini kayaknya bahasa Arab di mata para kiai kampung itu memiliki nilai yang strategis. Karena itu menurut saya tepat jika UIN itu mengembangkan bahasa Arab. Lulusan kita yang bisa bahasa Arab sedikit-sedikit saja, insya Allah laris di kampung. Suruh MC minimal, suruh mimpin tahlil atau doa, meskipun jurusan arsitektur atau yang lain. Artinya bahasa Arab ini memang dan apalagi kalau mereka mau melakukan sholat pasti tidak boleh dengan bahasa lain ya. Harus pakai bahasa Arab ya. Ya. Berarti bahasa Arab pasti berguna dalam kehidupan. Baik bagi orang yang masih hidup maupun orang yang telah mati. Karena ada talqin itu kan pakai bahasa Arab. Idza su'ilta mar rabbuka faqul Allahu rabbi gitu ya. Atau itu karena belum pernah bahasa Arab jadi harus diajari di situ. Barangkali sudah cuma diingatkan. Baik ya. Ada lagi Ustadz, kalau misalnya bahasa Arab ini kan bahasa yang amat sangat terhormat ya. Karena bahasa Arab digunakan menjadi bahasa Al-Quran. Apalagi hari ini ya kita memperingati nuzul Quran ya. Nah, ini kan penting ya. Kenapa Allah itu menggunakan kata Iqra misalnya ya, itu bahasa Arab ya Iqra itu ya. Apa artinya Iqra itu? Bacalah. Apa yang dibaca katanya Allah itu? Kita lihat dari sisi bahasa. Ya, dari sisi bahasa. Iqra itu bentuknya adalah amar atau kata perintah. Kata perintah ya. Perintah ini hitapnya ke siapa? Waktu itu hitapnya kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sekarang Nabi Muhammad itu sudah tidak ada. Maka karena Al-Quran itu berlaku sepanjang masa, hitapnya sekarang berlaku kepada kita. Oh, kita. Iqra. Tiap individu Iqra. Belajarlah. Belajar setiap individu itu harus memiliki sikap untuk Iqra. Iqra pada orang lain bisa jadi Iqra terhadap kaun atau alam yang lebih itu Prof. Jadi makna Iqra itu tidak hanya berlaku khitabnya Nabi Muhammad tetapi juga untuk kita semua. Jadi sungguhnya di situ menggunakan bahasa Arab yang sangat filosofis ya, karena ada perintah untuk membaca. Yang dibaca di situ ada bahasa Arabnya yang menjadi objek itu apa bahasa Arabnya? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Yang maf'ulnya ada di situ. Maf'ul B atau maf'ul yang lain. Di situ tidak ada. Oh, enggak ada. Berarti apa itu artinya? Artinya itu memang perintah secara langsung dan maf'ulnya itu tidak khusus tetapi bersifat umum. Jadi kalau ada fi'il amar kemudian objeknya atau maf'ulnya tidak eksplisit, artinya adalah kita disuruh melakukan qiraah itu atas atau kepada segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Berarti itu kekhususan Al-Quran ya, kekhususan bahasa ya. Bahasa misalnya Iqra. Nah, Iqra apa ini yang dibaca? Berarti semuanya harus dibaca. Luar biasa. Itulah bahasa Arab yang dengan bahasa itu orang mengerti. Ini maksudnya ini gitu. Jadi bahasa Arab lebih jelas ketimbang bahasa Jawa. Betul. Bahasa Arab lebih jelas ketimbang bahasa Indonesia.
Bahasa Arab lebih jelas dari bahasa Mandarin. Dalam konteks Apa Ustadz itu tadi. mengerti bahasa Mandarin juga? Nah itu yang belum saya ngerti. Baik, kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter Islami dan bereputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab. Baik, Bu Ila, bahasa Mandarin itu sekarang sedang digandrungi bahkan menjadi isu besar ya. Apakah karena Cina ini kemudian menjadi menjadi besar ya? Saya pernah, misalnya saya pernah ke Saudi, pernah ke Mesir, pernah ke Australia, ke Melbourne ya, pernah ke mana lagi ya? Ke beberapa negara, ke Jerman, pernah ke Kanada. Yang saya lihat itu produk-produk Cina itu banyak sekali ya. Misalnya di Mesir itu hampir semua yang dijual itu produk dari Cina. Itu artinya perkembangan bahasa Cina itu mengikuti perkembangan dari produksi dari Cina ini. Apakah itu yang menjadi motivasi banyak orang yang kemudian sekarang mempelajari bahasa Mandarin itu? أنا أتكلم بالعربية أو إندونيسيا. Bahasa Indonesia aja. Indonesia, ya. Kalau nanti sekali-kali bahasa Arab. Mandarin saya Iya. ngerti. Iya, begini Prof. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kenapa banyak pengguna bahasa Mandarin. Yang pertama adalah karena penutur Mandarin itu sendiri banyak sekali. Oh, iya. Jadi aksar miliar, lebih dari 1 miliar mereka menggunakan bahasa Mandarin. Ketika mereka berada di negara manapun gitu ya, jadi bahasa Mandarin itu menjadi bahasa wajib yang harus mereka gunakan. Bahkan jadi orang Tionghoa, Iya. orang China, dimanapun, kapanpun, bahkan warga negara manapun masih menggunakan bahasa Mandarin. ya, dan penutur bahasa Inggris ya. Ini mungkin pengalaman waktu di sana itu kami jarang sekali waktu itu mendapati orang berbicara bahasa Inggris, bahasa Inggris maksud saya. Jadi mereka Pasti bahasa Mandarin, ya. bahasa Mandarin. Nah, artinya mereka memiliki komitmen untuk menggunakan bahasanya itu, dan pengaruh jumlah penduduk itu juga saya kira. Kemudian disusul yang sekarang banyak sekali dari produk-produk dari orang China itu sendiri. Ya. Prof. Saya cerita aja, sekali waktu saya pernah ke Kanada. Saya mau pulang ke Indonesia, ketemu dengan seseorang, ibu-ibu. Saya nggak tahu karena apa, saya didekati oleh ibu-ibu itu. Dia menduga, Bapak dari Asia. Saya bilang iya. Dari mana? Dari Indonesia. Kemudian dia cerita, saya juga orang Indonesia dulu, tapi sekarang sudah pindah ke Kanada gitu ya. Terus cerita banyak gitu. Terus saya tanya, ibu mau kemana? Dia bilang, saya mau ke Cina. Nah, dia cerita kalau orang Cina dimanapun berada, setiap tahun itu dikasih voucher. Apa namanya voucher itu ya? Voucher untuk rekreasi ke Cina. Nah, jadi orang ini sesungguhnya orang Indonesia tapi keturunan Tionghoa, kemudian jadi warga negara Kanada, setiap tahun dikasih voucher untuk rekreasi ke Cina, dan dia juga menggunakan bahasa Mandarin itu. Ini artinya bahwa bahasa Mandarin itu justru sangat mengikat bagi mereka ya, dan manapun kapanpun mereka menggunakan itu. Kalau bahasa Jawa bagaimana? Bahasa Jawa, Kalau bahasa Indonesia bagaimana? bahasa Indonesia ya. Kurang ya? Ya mungkin perlu juga ya. Ya, ya silakan Ibu, yang lain. Gimana? Terkait yang tadi Prof, bahasa Mandarin ya. Tapi juga kita temukan di sana di Madinah khasah ismuha Ningxia. Ningxia. توجد هناك يعني السكان مسلمون هم يتكلمون باللغة العربية. Sukanuhum al-muslimun. هم يتكلمون اللغة العربية. Jadi mereka semua itu bukan semua, mohon maaf, banyak ya kami temui di sana juga. Kasirum minhum
jadi bisa berbahasa Arab Bahasa juga. Arab, Iya. ya. Jadi gini, kalau saya ketepatan juga mengajar mahasiswa asing ya di sini yang Iya, dari iya, iya. Chongkoren, yang dari Cina. Iya. Walaupun mereka orang Cina gitu, saya sering kali mengatakan kepada mereka, tapi harus belajar bahasa Arab. Tanya mereka, "Ila laoshi ni wei shima suesi Arab-Hoyu, woman suesi Arab-Hoyu." Kenapa kita belajar bahasa Arab? Saya tekankan pada yang pertama tadi, Prof, yang sudah dibahas beliau iya. tadi, bahwa Arab-Hoyu shikulanjing teyuyan. Bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. No. 如果我们明白阿拉伯语，我们明白古兰经和伊斯兰教，ini yang penting. Jadi ketika kita bisa memahami bahasa Arab, kita bisa memahami Al-Quran dan Islam. Di samping itu Luar biasa. juga sebagai bahasa komunikasi ya. Artinya bukan meninggalkan bahasa Mandarin, tetapi bahasa Mandarin dipakai karena mereka adalah orang-orang Cina. Iya. Tetapi harus belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Khosolil Muslim. Oh, Iya. Ghairul Muslim li ajli tijarah. Untuk dagang. Iya, iya. Hakata. Hadil lughah lughatu kulla ummatin fi hadhihi. Naam. Dan yang terpenting lagi, baik Mandarin maupun Arab, bahasa alamiah ya, lughah alamiah. Jadi 如果我们会说阿拉伯语和英语和汉语，我们可以和还有Mandarin. Oh. Iya, iya. 我们可以和世界上很多人交流. Jadi ketika kita bisa bahasa-bahasa internasional itu, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang di berbagai negara begitu. Sadaqti wa barati wa ana. Masyaallah wa iyyakum. Dzalika minasyai'in. Minat tabi'in. Minat tabi'in, ya. Nah, apalagi yang perlu sampaikan? Uniknya dari Mandarin mungkin ketika kita belajar dari filosofi karakternya, Prof ya. Mungkin saya kasih satu contoh ya. Chongming itu artinya pintar. Pintar, iya. Suku kata Chong sama Ming. Kalau kita lihat dari tulisannya itu, Tulisan yang sangat rumit itu ya. Iya. Itu tulisan atau gambar itu ya? Tulisan karakter itu ya, goresan-goresan itu ya. Jadi di situ terdiri dari beberapa makna. Ada beberapa makna. Chong itu sendiri yaitu artinya telinga. Nah. Kemudian, jadi untuk memanai orang pintar itu seperti apa gitu ya. Kemudian ada orang pintar itu telinganya besar gitu ya. Kemudian setelah telinga di situ ada apa namanya otak. Jadi tulisannya nanti maknanya otak itu kalau dipisah-pisah gitu. Kemudian sin itu hati. Berikutnya adalah matahari dan bulan, tayang dan yue. Artinya di sini kita mencoba memahami bahwa untuk mendeskripsikan dan memaknai satu kata tadi itu pintar, itu orang harus melibat tulisan itu tadi dengan lambang-lambang betul, melibatkan semua aspek itu. Masya Allah. Jadi dia mendengar dulu. Artinya orang pintar itu menurut filosofi dari kata itu adalah orang yang telinganya besar, selalu mendengarkan dan mengambil saripatinya ke dalam otak, dipikirkan agar sebelum disebarkan ini dulu ada sin hati. Masuk ke dalam hati. Iya, betul. Kemudian setelah itu terikat di dalam hati. Jadi itu satu kesatuan. Habis itu ada simbol matahari dan bulan. Setelah orang itu pintar, dia akan memberi pencerahan kepada sekitar. Luar biasa. Ini seperti di Quran juga ada itu ya, makna seperti itu. Mungkin makna seperti apa? Orang yang memiliki karakteristik ulul albab itu mungkin perlu kajian bagi muslim ya, bagi muslim. Jadi dia memikirkan semuanya tapi hatinya juga ingat kepada Allah. Apa makna-makna seperti ini yang mungkin ditangkap oleh Rasulullah ya, Rasul Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negara Cina. Begitu kira-kira begitu ya. Ya, berarti sungguhnya kalau kita belum ke Cina, belum sesuai dengan sunnah Nabi ya, belum ikut ahli sunnah ya, masih ahlu apa itu? Ahlul Arab. Ahlul Arab. Baik, kalau gitu saya lanjutkan. Ibu, ini tadi disampaikan oleh Bu Ila, bahasa Mandarin itu punya karakteristik karena memang dibangun oleh filosofinya sendiri. Sebetulnya perkembangan bahasa Mandarin untuk kepentingan sekarang ini, bisnis dan lain sebagainya itu apalagi sih? Baik, sebelum saya menjawab kaitannya apa manfaat bahasa Mandarin selain bisnis, izinkan saya membaca
ayat Al-Quran, pecahan dari di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Subhanallah. Izinkan saya mentransliterasi ke bahasa Mandarin. Trong wei de ting ching wei, chai jie, chai yi cheng wei, ni men ting zhe. Yo ru ta cheng wei, yo ru ta cheng wei, qiang ren de ding shi yi yang, yu bian ni men jie mei. Baik, Saya yang mengerti yang terakhir itu terjemah dari la'alakum tattaqun ya. Iya, betul sekali, Prof. Ya. jadi begini, Prof. Untuk menjadi bahasa yang sekarang ini sebesar Ya, sekarang ini ya. tidak lepas dari sejarah, Prof. Mungkin saya boleh kalau kilas balik bagaimana Islam itu masuk ke China. Ya, ya, ya. Baik, sebenarnya untuk Cina berinteraksi dengan negara-negara Arab atau Timur Tengah yang banyak melakukan perdagangan dengan Persia dan lain sebagainya itu sudah lama sebelum Islam itu masuk di Jazirah Arab. Dengan situ dengan segala karakteristiknya, ya, orang China itu cenderung kosmopolit. Kosmopolit itu mau menerima hidup di mana saja dan mau menerima sakofa atau budaya dari negeri yang lainnya dengan mengambil yang baik-baik saja. Artinya terbuka ya, terbuka. Walaupun inklusif, walaupun di satu sisi dalam beberapa pemerintahannya pada satu dinasti itu membatasi kebudayaan, hanya boleh kebudayaan Cina saja yang boleh bertahan, yang lainnya silahkan mengadopsi dari budaya Cina. Kecuali kalau ada yang baik atau mungkin dari segi pendidikan ataupun seperti andil dalam pemikiran pemerintahan atau kemajuan ekonomi, silahkan seperti itu. Baik, untuk saya lanjut ke awal kali pertama Islam itu masuk ke dalam daratan Cina. Itu dimulai tepatnya resminya pada tahun 651 Masehi. Saat itu Islam sedang dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dan saat itu Utsman bin Affan beliau mengirimkan delegasinya secara resmi. Saat itu sebenarnya sebelumnya sudah ada beberapa pedagang Arab yang menyebarkan Islam sebenarnya, tapi secara resminya tahun itu. Kemudian dengan itu maka salah satunya delegasi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas hingga sekarang ada makamnya di daerah Guangzhou. Ya. Kemudian dengan adanya para pendakwah tersebut, masyarakat itu sebenarnya sudah dari awal sudah merasa senang dengan datangnya para pendakwah Muslim ini. Dilihat dari apa? Dari etikanya, adabnya ketika berdagang, mereka ramah, sopan dan sebagainya. Dari situ ada ketertarikan orang-orang Cina menerima mereka apa adanya. Dan itu adalah suatu lubang yang bagus sekali untuk memberikan dakwah Islam. Nah, ada sekitar 37 utusan yang resmi yang dikirimkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ada beberapa sahabat yang dikirim. Kemudian dengan beriringnya waktu, memang yang sudah saya katakan tadi, orang China itu cenderung kosmopolit. Dari sananya memang mereka menyukai kesopanan, etika dan sebagainya, sehingga menjadi cocok. Maka kalau dalam Islam itu ada proses penyebaran Islam itu ada 3. Mungkin yang pertama dengan penaklukan, yang kedua dengan perkawinan, yang ketiga dengan akulturasi budaya dan perdagangan. Nah, ini Cina tidak membutuhkan penaklukan, hanya dengan melalui perkawinan, kemudian perdagangan dan akulturasi budaya. Banyak orang Arab yang kawin dengan orang Cina. Betul sekali. Hingga bisa kita lakukan pernikahan ya. Jadi setelah ada beberapa dinasti saat itu ya, dinasti pertama yang menerima delegasi adalah dinasti Tang. Saat itu dinasti Tang masih mau menerima mereka ya dengan senang hati karena akhlak mereka dan sebagainya. Kemudian ketika dinasti Tang sudah runtuh ya, karena memang
ada pergolakan, selalu ada pergolakan di setiap dinasti, dilanjut dinasti Sung yang mana saat itu mewarisi pergolakan yang sebelumnya. Di saat itu masyarakat Muslim, pedagang Muslim menjadi yang bagi. Jadi mereka diangkat menjadi semacam pejabat di situ. Dipercaya malah karena ternyata mereka memiliki talenta yang lebih daripada yang lain. Luar biasa. Lebih dari itu sungguhnya istilah lain untuk Cina ini Tinghua ya. Tinghua itu artinya tengah. Oleh karena itu mereka, para teman-teman kita dari Cina itu, kalau misalnya masuk ke masyarakat atau bangsa tertentu selalu ingin di tengah. Di tengah itu artinya menguasai gitu. Dari Tinghua. Nah ini positif karena apa? Karena berarti ingin berprestasi ya. Saya kira kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang memiliki 7 jurusan: Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, serta Perpustakaan dan Sains Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang mengkolaborasikan integrasi sains dan Islam berasaskan Pancasila. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang, inovasi tiada henti. Baik para pemirsa, diskusi yang amat sangat menarik. Mungkin ini bukan yang terakhir, tetapi nanti akan kita lanjutkan lagi. Mengapa? Karena bahasa menjadi kebutuhan kita bersama. Apalagi di UIN Maulana Malik Ibrahim ini sudah menjadi satu trek merek, menjadi sesuatu yang khas bahwa mahasiswa dari luar negeri yang sejumlah 499 mereka belajar bahasa Indonesia dan mereka juga membawa budaya dari negara masing-masing dari 42 negara. Hari ini kita bicara terkait dengan 2 bahasa, Arab dan bahasa Mandarin. Bahasa Arab menjadi bahasa kita semua, bahkan bahasa Arab telah diserap menjadi bahasa Indonesia, mulai Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat ini semuanya dari bahasa Arab. Rakyat ini dari bahasa Arab. Bahkan bandul itu juga dari bahasa Arab. Sekali waktu saya baca buku As-Sa'atul Bandul, jam yang gundal gandul, itu ternyata dari bahasa Arab. As-Sa'atul Bandul. Dulu kan ada yang mungkin sekarang masih ada ya, yang teng itu As-Sa'atul Bandul. Oke, kita berikan kesempatan kepada narasumber untuk menegaskan kembali tesis yang tadi telah disampaikan atau hal-hal lain yang mungkin disampaikan. Silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Prof. Terkait dengan bahasa Arab itu sendiri, bagaimana bahasa Arab itu terutama lahir di bangsa Arab, kemudian menyebar sehingga sampai ke Indonesia, kemudian bisa berbaur dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian terjadi perpaduan antara bahasa itu sehingga tadi yang disampaikan Prof tadi, sehingga banyak istilah-istilah yang bahasa Indonesia itu sendiri kemudian berasal dari bahasa Arab. Kemudian di satu sisi bahwa manusia itu sendiri sebagaimana disampaikan oleh filosof terutama Aristoteles dalam ungkapan Arab itu al-insanu hayawanun natik, bagaimana manusia itu adalah hewan yang berbicara, hewan yang berbahasa, yang berpikir, maka kemudian setiap apa yang dipikirkan itu adalah hasil daripada apa yang tertuang ekspresi yang ada di dalamnya. Maka kemudian di situ muncullah sebuah budaya, munculnya sebuah budaya. Sebagaimana disampaikan juga oleh Edward Sprenger, seorang filosof dari Jerman, mengatakan bahwasanya kebudayaan itu adalah sebuah ekspresi, sebuah bentuk ekspresi dari batin manusia, sehingga budaya itu memang lahir dari manusia, termasuk
budaya-budaya Islam sendiri, atau mungkin budaya-budaya kita menggunakan bahasa Arab itu lahir dari ekspresi manusia. Bagaimana dia bisa berkomunikasi, bagaimana saling memberikan argumen, memberikan ungkapan-ungkapan, itu juga datangnya dari bagaimana dia itu bisa berkeluh kesah dengan orang yang lainnya, maka menggunakan ini. Kebetulan karena mereka ada di misalkan lingkungan Arab, kemudian mereka dengan lidah yang dimiliki, kemudian terlahirlah bahasa Arab. Kemudian yang di Indonesia dengan lidah yang luwes sehingga bisa berbagai macam bahasa diikuti, maka kemudian itu juga mempengaruhi bagaimana produksi bahasa itu terlahir dari mereka. Walaupun itu adalah sebuah kesepakatan, bahasa itu arbitrter yang mana disepakati oleh masyarakat sekitar untuk kemudian bisa memberikan ungkapan-ungkapan tertentu yang tentunya bisa dipahami oleh orang lain. Termasuk dalam hal ini Al-Quran itu juga begitu. Bagaimana Al-Quran ini tertuang di dalamnya berisi pesan-pesan yang kemudian tertulis dalam bahasa Arab, itu ditujukan untuk manusia. Walaupun manusia itu dengan berbagai macam geografis itu memiliki budaya dan bahasa yang berbeda-beda, maka kemudian harus ada satu bahasa yang digunakan. Kemudian bahasa Arab inilah yang kemudian menjadi bahasa Al-Quran. Seperti yang tadi di awal disampaikan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang kompleks, maka kemudian untuk bisa mewakili keseluruhan itu, maka Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Sehingga sehingga di samping adanya tujuan tertentu, perbedaan antara mudzakkar dan muannas, juga kemudian di bahasa Arab itu sendiri, termasuk Al-Quran sendiri memiliki alunan-alunan, irama-irama, yang mana kenapa orang itu lebih mudah menghafalkan Al-Quran ketimbang membaca-baca yang lainnya, karena dengan Al-Quran yang ayat yang kita hafalkan dengan menggunakan irama-irama itu, karena itu memang lebih mudah karena masuk di otak kanan. Otak kanan itu bagaimana otak yang bisa memproses informasi dengan jangka panjang. Jadi tentunya dengan jangka panjang ini, dengan dibantu irama-irama itu, maka kemudian memang memudahkan untuk menghafalkan. Luar biasa, hampir di setiap akhir dari ayat itu bersajak ya. Tabbat yada abi labi watab ma aghna anhu ma'alu wa ma kasab saslana dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab. Itu semua begitu ya. Luar biasa. Ya. Ya. Kalau surat An-Nas hafal? Surat An-Nas iya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasilin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, ini hafal surat An-Nas, berarti sudah khatam. Berikutnya Pak Ibnu. Ya. Terima kasih Prof. Di akhir sesi ini saya kira kita perlu mencermati dua kalimat terakhir dari surat Al-Baqarah 183 itu Prof. La'allakum tattaqun, la'alla dan tattaqun. La'alla itu ada dua makna. Pertama bermakna taklil. Taklil itu artinya sebab. Ini untuk menjawab mengapa orang Islam itu diwajibkan, atau orang iman itu diwajibkan puasa. Jawabannya adalah tattaqun. Makna yang kedua adalah bermakna ini taroji lil muhatab. Jadi harapan setelah melalui proses puasa itu ada harapan untuk menjadi tatakun melalui mujahadah tentunya. Salah satunya adalah penggunaan narasi, bahasa dan kata yang jauh dari unsur-unsur dalam bahasa hadis itu zur, qaula zur, perkataan yang mengandung fitnah atau dusta. Atau tadi disampaikan misalnya ar-rafath. Rafath itu lebih cenderung kepada hal yang porno. Di bahasa Indonesia mungkin kata-kata tabu itu banyak sekali. Tapi saya kira perlu diteliti lebih dalam bahasa Arab, apa ada kata-kata tabu itu. Di dalam Al-Quran sendiri itu kata tabu diungkapkan begitu indah bahasanya. Misalnya nisa'ukum harthul lakum, menggunakan kata bahasa harthun, padahal intinya kalau bahasa Jawa itu ya tunjukin bojomu gitulah, kira-kira begitu. Wah, ini justru yang pengguna bahasa ini yang porno ya. Kalau dibalik
nisa'ukum harthul lakum. Kalau rijalukum Ada di Al-Quran. oh enggak ada ya. Yang enggak ada ya. Karena itu di Al-Quran itu penggunaan bahasa pendekatannya itu adalah bahasa kinayah lebih halus. Artinya Allah SWT mengungkap sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu porno, maka digunakan bahasa yang sangat sopan gitu ya. Itu apa artinya itu? Karena itu Prof, melatih tadi itu kalau terkait dengan puasa, kata Nabi di hadis yang disampaikan Ustadz Hamid tadi itu, laisa syamu minal akli wasyarabi, innama Syamu saya lupa itu, innama minal bahasa ini, Indonesia aja nanti kita terjemahkan. bahwasanya puasa itu tidak hanya sekedar makan dan minum, Bukan hanya melulu ya, bukan hanya tetapi melulu. juga harus menjaga perkataan yang sia-sia dan rofas. Rofas itu perkataan kotor yang mengandung unsur porno. Kalau Imam Suyuti itu menerjemahkan rofas itu adalah sesuatu yang mengarah kepada perempuan seluruhnya. Oh, loh, apa perempuan itu kotor? Bukan. Hal-hal yang terkait dengan perempuan. Karena itu disebut dengan Karena sebelah porno. saya ini ada perempuan, jadi yang Bukan berarti kotor, tetapi berbau porno karena hal-hal yang terkait dengan perempuan itu menurut Imam Suyuti dalam tafsir ini matan Jalalan. Oh, Abu Dawud ya, oke. Baik. Kita lanjutkan. Tapi saya tidak bicara terkait dengan porno ya. Ya. Kalau dalam bahasa Mandarin itu ada tidak serapan dari bahasa Arab? Belum ada ya? Belum mengkaji lebih jauh tentang itu. Atau begini, bahasa Arab yang digunakan bahasa Al-Quran itu di Cina itu populer tidak? Iya, yang di wilayah Ya. Mantikoh. Ada berapa persen atau berapa ribu Muslim di Cina? Untuk sebelum tahun-tahun yang terakhir ini, Prof, ya, itu mungkin di Mantikoh tertentu. Mantikoh itu daerah tertentu gitu, Muslim, dan dalam arti mereka mengekspresikan tentang keberagamaan itu pada tahun-tahun sebelumnya mungkin masih. Saya kalau bicara tentang ini agak sensitif ya, jadi saya tidak. Ya. Saya kalau Maaf. saya dengar itu justru di sana itu Iya. jumlah Muslimnya 200 juta. Kalau itu iya berarti kurang lebih jumlahnya sama dengan Indonesia. Karena kan 1 miliar lebih. Lebih. Ya, jumlah penduduknya. Maka 200 ribu itu berarti kan berapa itu? 20 ya? 20% atau 20%-nya? 20% dari rakyat Cina itu Muslim. Apa begitu? Mungkin di Mantikoh daerah-daerah tertentu ya. Ya, Jadi nggak artinya secara keseluruhan jumlah 1 miliar lebih penduduk itu, tapi yang Muslim itu sekitar 200-an. untuk jumlah pastinya saya belum ngecek, Prof. Ya, Untuk jumlah oke. pastinya. Ya taruhlah itulah, itu Iya, pasti sementara. Iya. Nanti kalau salah dikoreksi. Ya. Oke. Nah, bagaimana perkembangan Muslim di Cina? Yang jelas untuk untuk Muslim itu sendiri mereka melakukan aktivitas keberagamaannya sebagaimana Muslim di sini, hanya mungkin tidak sebebas di sini gitu ya. Oh, iya. Seperti contohnya belajar bahasa Arab saja ya. Misalnya mereka belajar bahasa Arab itu kalau di sini kan bebas di mana-mana bisa, tapi Iya. di sana mungkin hanya di masjid-masjid. Dan saya tidak tahu untuk yang akhir-akhir ini. Kalau di daerah apa ini? Yang COVID-19 ini? Wuhan. Iya. Wuhan. Ini kan mayoritas Muslim sih. Kalau Wuhan bukan mayoritas di situ kayaknya. Enggak. Yang mayoritas ya mestinya ada. Kalau yang mayoritas tuh seperti di Ningxia, kemudian Ningxian, yang Ningxia terus Bukan di Ningxi, Ningxian. Ningxia. Oh, bukan Ningxi ya. Kalau yang untuk Wuhan coba nanti saya cek lagi untuk jumlah muslimnya. Tetapi kalau untuk mayoritas di Xi'an juga mayoritas. Jadi Iya. kalau kita di sana mau mencari masjid, mencari makanan-makanan halal itu mudah sekali gitu. Tapi bahasa Mandarin menjadi bahasa alternatif ya, karena mereka yang Muslim juga menggunakan bahasa Mandarin tetap kan? Bahasa mereka Mandarin, tapi untuk Arab itu bahasa iya, atau mereka menggunakannya itu sebagai bahasa untuk memahami agama gitu di antaranya. Karena Bagi Korea Selatan itu selain bahasa Korea, Bahasa mereka Arab. juga mewajibkan
bahasa Arab Iya, karena iya. ini bahasa bisnis. Iya. Apa tidak seperti itu di Cina? Mereka belajar bahasa Arab juga yang secara umumnya ya. Tapi tadi seperti yang saya sebutkan lihat tijarah tadi itu. Jadi, mereka yang pergi ke negara-negara lain termasuk di Arab atau di negara lain juga pintar bahasa Arab mereka. Orang-orang. No, luar biasa. Nggih. Baik, Ibu, gimana terkait dengan bahasa Mandarin untuk pengembangan Islam? Baik, untuk baik mungkin saya sedikit menelusuri yang tadi. Ada akulturasi budaya di dalam ketika yang saya lanjutin tadi, ketika proses dakwah itu tadi. Ada akulturasi budaya yang mana bangsa rakyat Cina itu menerima juga budaya dari Arab ataupun sebaliknya. Ada suatu masa di mana dinasti Ming itu sangat menempatkan titik momentum di mana Arab itu, bangsa Arab atau bangsa daerah Timur Tengah, orang yang berdagang di situ ditempatkan menjadi orang-orang yang terpenting di situ. Sehingga kaisar pertama dinasti Ming itu sebenarnya memiliki istri Muslim, namanya Princess Ma. Muslim ya. Muslim, dan Raja Said sebenarnya tertarik Islam tapi masih belum masuk Islam. Dengan beliau membuat puisi yang mana puisi tersebut menyanjung datangnya Rasulullah. Dengan puisinya. Ada puisi itu? Ada. Ya, coba dibacakan. Saya hanya mengerti yang seperti ya, cuma saya tidak. Intinya di situ mengatakan bahwasanya sembahyang sholat 5 waktu adalah yang memperbaiki kondisi kita. Datangnya Nabi Muhammad itu mencerahkan kita, seperti itu. Itu dalam bahasa Mandarin ya? Mandarin, iya. Walaupun seperti itu memang ada pembatasan-pembatasan yang tadi saya sampaikan, pembatasan secara budaya. Jadi orang-orang Arab yang membawa budaya ke... Artinya orang Cina itu terbuka. Tetapi mereka mengambil budaya dari luar yang memang baik, yang cocok dengan mereka, gitu ya. Intinya dia nggak mau kehilangan identitas dia. Betul. Tetap terbuka, tetapi tidak ditinggalkan sama sekali. Seperti kita ya. Sebagai orang Indonesia, identitas budaya kita harus dipertahankan. Tapi bukan berarti menolak dari budaya yang lain yang lebih baik, misalnya. Tapi ini kemudian tetap menjaga nasionalisme. Ya. Ada lagi yang disampaikan? Iya. Dari situ terlihat dari bangunan arsitektur ataupun akulturasi budaya tersebut bisa dilihat dari bangunan, kemudian pakaian, makanan. Nah, itu ada percampuran antara Timur Tengah dan Cina. Oh, justru arsitektur dan lain-lain itu ada percampuran ya? Ada percampuran. Berarti akulturasi. Budaya mereka ya menjadi saling bertemu ya? Ya, bahkan yang saya katakan tadi, kaisar yang istrinya dari orang Empress Ma yang Muslim itu memiliki kerajaan yang berwarna hijau. Sebenarnya kenapa hijau itu? Karena warna yang disukai oleh Rasulullah. Hijau. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada para narasumber. Kita lihat bahwa bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa ini bahasa yang saya kira kita apresiasi, bahwa apapun bahasanya tetap baik. Namun bahasa Arab ini punya kekhususan karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Bukan berarti kemudian kalau kita menggunakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini, kita akan menghilangkan identitas kita. Kita tetap orang Indonesia, kita tetap orang Jawa, tetapi kita menerima bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan untuk memahami agama dan berkomunikasi dengan orang-orang di luar yang sangat mungkin akan memperkokoh kemanusiaan kita. Begitu juga bahasa Mandarin yang sebagaimana disampaikan oleh para narasumber sudah punya sejarah antara bahasa Mandarin orang-orang Cina dan orang Arab, bahkan banyak juga orang-orang Cina yang kemudian nikah dengan orang-orang Muslim. Kalau tidak salah, jumlah orang Muslim di Cina kurang lebih 200.000. Itu artinya jumlah umat Islam di Cina kurang lebih sejumlah umat Islam di Indonesia.
Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis bagaimana yang seharusnya dan tidak menyia-nyiakan akal kita, sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan atas kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.